Pada saat itu datang Habib Rizik, ya kan juga di penjara di sel sebelah saya kan tanggal 1. Dan Habib Rizik juga sama? Sama, dia juga korban dari kejoliman rejim Jokowi ya. Maksudnya saya langsung senang dan saya minta buku-buku dia. Kemampuan kita berorasi, saya pikir saya, Bung Repli ya, waktu itu ada Sedido juga, memang kita terlatih berorasi, kemudian kita mengerti persoalannya, ya kan. Jadi kalau kita datang, kita memang ikut bagian dari yang melengkapi dari sebuah proses itu. Waktu saya di penjara kemarin yang saya bilang, saya minta doa sama Habib Rizik, Bib, doain saya Bib, jangan sampai hukuman saya lama gitu ya. Saya kan dituntut 6 tahun penjara, ya kan. Habib Rizik di depan saya langsung dia doain gitu loh. Doain supaya saya itu bebas atau hukuman ringan. Ya alhamdulillah, itu ringan hukumannya buat saya 10 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cerdas. Ya, sahabat RH sekalian, sebelumnya saya mewakili Refli Harun Channel mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan terus menjadi pembelajaran bagi kita. Nah, sahabat RH sekalian, malam-malam bulan Ramadan di tahun ini, saya dan rekan-rekan di RH Channel itu membuat rubrik baru yang namanya Tamara, tapi bukan Tamara Blazinski. Jadi Tamara itu adalah tamu malam Ramadan. Karena tamu malam Ramadan ya harus datangnya malam-malam dan habis tarawih. Jadi dimulai pukul 21.00. Tamu pertama saya, korban pertama saya adalah Al-Mukarram Syahganda Nainggolan. Haji Saganda Nainggolan. Haji Saganda Nainggolan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, terima kasih ya sudah datang di Tamara ini. Biasanya kan kita di dalam, ini di luar. Iya. Ini di luar. Bang Saganda, kita ini kan kalau hidup, walaupun kita fight terus ya kan, adalah rendezvous sedikit ya kan. Kira-kira kalau misalnya Ramadan tiba seperti saat ini, itu abang yang rasakan apa sih? Itu saya mau introduction yang basa-basi dulu. Ini tapi terus terang ini nanyanya. Gimana bang? Ya kalau saya ini selalu ya dari udah beberapa tahun ke belakang, kalau Ramadan itu buat saya itu, saya pasti insya Allah ya, meluangkan ya hampir 60% lebih lah waktu saya itu untuk mempelajari ilmu-ilmu yang berhubungan dengan agama. Oke. Ya kalau saya biasanya itu memang ya saya sebenarnya pengen dalam setahun ya merasakan itu, tapi ya faktanya saya cuman punya apa namanya ya berhasil di bulan Ramadan inilah. Ya saya biasanya khatam Al-Quran di bulan Ramadan gitu ya. Nah di bulan-bulan lainnya tuh saya suka alfa lah untuk baca Quran. Kemudian saya berusaha untuk mendalami semua ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Islam, khususnya ilmu-ilmu yang seperti filosofi Islam, sosiologi Islam, kemudian seperti pikirannya Al-Ghazali, ya, pikirannya Ibnu Khaldun, pikirannya itu yang lama-lama. Jadi berhubungan dengan agama, tetapi tidak Quran dan Sunnah ansih kan? Tidak ansih, ya artinya kan gini, saya ini kan orang yang tidak mempunyai kemampuan metodologis ya untuk mempelajari Quran dan hadis. Karena memang bukan backgroundnya. Bukan background saya. Misalkan gini, saya waktu di penjara tahun 2021, saya minta 2020-2021 oleh rejim Jokowi, kebetulan di kamar 1, saya kamar 15. Tapi gini, Bang, Habib Rizik datang. Diklarifikasi dulu. Jadi beliau di penjara bukan karena melakukan tindakan kejahatan kriminal, tetapi karena berpendapat dan kemudian pendapat itu tidak disukai oleh rezim. Oh iya, terima kasih. Jadi pada saat itu datang Habib Rizik, ya kan juga di penjara di sel sebelah saya kan tanggal 1. Dan Habib Rizik juga sama? Sama, dia juga korban dari kejoliman rejim Jokowi ya. Maksudnya saya langsung senang dan saya minta buku-buku dia. Gitu loh, buku-buku karya dia, 2 karya dia itu yang terkait langsung dengan maksudnya agama dan politik gitu ya. Yang kedua satu bundel kitab yang memang dipelajari untuk di markas syariah mereka di Megamendung itu. Jadi saya dapat itu misalkan. Nah,
saya juga minta teman-teman saya kayak Jaim Saidi ya, kebetulan dia juga korban juga. Orang banyak nggak tahu Jaim Saidi ini. Waktu di itu bulan puasa melewati ya? Iya, melewati bulan puasa. Iya, jadi Jaim Saidi itu memberikan saya buku dia tentang dinar. Ya kan? Jaim Saidi itu gara-gara dia transaksi dinar ya? Dia buat koin. transaksi koin, kemudian biasa lagi rejim ini jalim lah, nggak jelas yang gitu-gitu langsung di ini ya. Kan kalau nggak salah dia divonis bebas itu, James Saidi ya, tapi udah di penjara berapa bulan. Nah, saya minta buku dia, buku tentang dinar, mata uang dalam Islam. Islam itu harus bertransaksi dalam mata uang yang juga ada hadisnya gitu ya. Nah itu, nah gitu-gitu. Saya senang kalau di bulan Ramadan tuh saya memang merasa hati saya itu tenang karena saya bisa menimba ilmu ya kembali ya ilmu-ilmu yang saya selama ini tidak terhubung dengan Islam. Nah, ini terhubung lagi gitu loh. Jadi banyak orang memang memanfaatkan itu untuk rendezvous ya. Tapi persoalannya Bang, gimana kalau urusan-urusan dunianya ya? Ini mohon maaf nih. Urusan dunia kita ini kan masih mengawal pemilu yang curang ini. Dan bahkan ini crucial time di bulan Ramadan ini kan. Akan ada pengumuman hasil pemilu, kemudian mungkin akan ada Mahkamah Konstitusi, undangan demo juga, kemudian juga mendorong hak angket. Nah, Abang gimana caranya agar bisa menikmati Ramadan untuk menggali ilmu yang related dengan agama, tapi di sisi lain kewajiban duniawi kita yang memang harus begini-begini terus tidak bisa kita hindarkan juga kan, gimana ininya mengkompromikannya? Ya kalau menurut saya tidak for this now. Menurut saya ini kan gini, Islam itu kan mengajarkan gerakan yang sifatnya collectivity ya, bukan person ya. Kita bukan jadi superhero seperti seolah-olah semua tergantung kita kan enggak. Ya karena dalam konteks collectivity ini ya kan. Apa yang kita bisa share ya kita share. Ya asumsi kan kita punya 30%, 60 sampai 70% kita untuk agama, 30% untuk hal-hal yang kontemporer misalkan seperti sekarang. Nah, kalau misalkan seperti tadi saya lihat undangan dari gerakan GPKR itu penegakan kedaulatan rakyat, saya lihat tanggal 19. Ya kan? 19. Kemudian nanti ada lagi mungkin gerakan-gerakan. Nah, Ramadan ini kan mungkin paling ada 5 kali gerakan besar, misalnya seperti itu ya kita bisa masuk kalau diundang pidato di situ datang ya kan, tapi kan tentu seperti usia saya kan tidak mungkin saya masuk pada hal yang very taktikal untuk melakukan pengorganisasian seperti saya terakhir sama Bung Repli Harun tanggal 1 Maret kita pidato di depan gedung DPR itu. Kan karena kita udah diorganisasikan orang itunya. Jadi kemampuan kita ya ada kita share. Ya keberanian kita share. Tentu ada keberanian ya untuk datang ke sana untuk berdemonstrasi, ada keberanian. Kedua ada kemampuan kita berorasi. Saya pikir saya Bung Repli ya waktu itu ada Sedido juga memang kita terlatih berorasi. Kemudian kita mengerti persoalannya ya kan. Jadi kalau kita datang kita memang ikut bagian dari yang melengkapi dari semua proses itu. Itu yang kemudian membuat sebenarnya pembagian waktunya masih manageable. Manageable, iya. Bang, kalau kita mengalir aja ya. Ngalir. Kita akan combine ini dengan politik, kemudian religi dan lain sebagainya. Yang ada saya tangkap begini ya, orang-orang tertentu pada fase tertentu itu kok seperti back to agama ya, back to Allah lah, the creator, sang pencipta. Dan saya perhatikan, mudah-mudahan saya tidak salah, Abang juga begitu kayaknya. Itu proses spiritualitas itu karena apa? Ada momentum apa sih? Ya pertama saya meyakini bahwa saya ini orang yang yakin ada namanya beyond rasional. Ya, bukan irasional, beyond rasional. Ya, karena saya ini mengalami banyak hal-hal yang menurut saya itu tidak rasional untuk kehidupan saya misalnya. Ya baik hidup dalam karir saya, hidup berkeluarga, hidup dalam keadaan-keadaan bahaya dan lain-lain. Banyak hal yang saya dapat itu beyond rasional. Nah, beyond rasional itu saya kan mencari siapa sih kekuatan di luar kita kan, di luar sistem sosial ini, sistem alam, natur apa segala. Kalau misalkan orang-orang barat kan dia
dia selesai di sistem alam ini, Iya. ya kan, yang disebut Tuhan oleh mereka itu ya alam, kan kira-kira gitu, ya kan. Iya. Nah kalau saya kan nggak, saya mencoba ada kekuatan apa namanya beyond rasional itu yang saya sebut kekuatan yang dikendalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya harus tetap berusaha untuk masuk pada apa namanya keterhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu dan tentu dengan Rasulullah sebagai pembawa ajarannya. Nah itu buat saya kan buat saya itu memang itu karena apa ya, orang tuh ya karena selain akal dia ada experience juga gitu, ada pengalaman-pengalaman yang membawa dia ke situ gitu. Pengalaman yang paling apa ya, berkesan misalnya, yang paling memorable, yang paling diingat apa soal spiritualitas ini misalnya? Ya banyak sekali ya, saya misalkan hidup saya ini kan up and down ya. Iya. Masuk ITB, kuliah di DU, dipecat, di penjara, ya kan. Kemudian saya apa namanya menikah dengan orang asing, dia masuk Islam, misalnya seperti itu, ya kan. Orang asing itu warga negara Belanda. Orang Belanda, istri saya ini orang Belanda, kemudian dia masuk Islam, padahal dia sekolahnya juga sekolah yang paling tua di Belanda kan, Leiden University kan, salah satu paling tua. Leiden University, ya artinya saya tanya juga kenapa kamu memilih Islam, apa karena saya? Bukan, dia bilang, dia karena mendengar suara-suara. Ya kan, itu kan suara-suara itu kan berarti kan tidak beyond rasional tadi. Ya kan, kalau misalkan dia karena membaca melalui apa namanya buku-buku apa segala, itu bisa juga orang menemukan kebenaran kan, menemukan Allah, menemukan kebenaran. Tapi ini ada juga orang yang datang dari perasaan, dari ini apa segala, seperti itu ya. Nah itu kemudian waktu saya di penjara kemarin yang saya bilang, saya minta doa sama Habib Rizik, Bib doain saya Bib, jangan sampai saya hukuman saya lama gitu ya. Saya kan dituntut 6 tahun penjara, ya kan. Habib Rizik di depan saya langsung dia doain gitu loh, doain supaya saya itu bebas atau hukuman ringan. Ya alhamdulillah itu ringan hukuman yang buat saya 10 bulan ya. Artinya dendam saya sama Jokowi itu 10 bulan tuh ngeri, tapi dari tuntutan 6 tahun ya, karena kan di dalam dunia hukum itu kan selalu 2/3 hitungannya hakim memvonis 2/3, artinya 4 tahun kan gitu kan. Nah itu banyak sekali, saya pikir ketika saya hidup susah, misalkan ini nggak apa-apa ya saya ceritain ke publik ya. Jadi istri saya ini kan orang asing, nggak bisa kerja di sini walaupun dia psikolog kan. Jadi waktu dia datang kemari itu dia kerjanya tuh ya kerja bantu aja di Al Azhar Kemang. Ya karena Pak Sailan dulu ada yang bantu, ketemu Pak Sailan ya dapatlah ini. Kita nggak punya kehidupan yang cukup. Istri saya hamil, ya kan udah. Sorry, ini hamil ke berapa? Pertama waktu itu. Pertama kita, sekarang usia berapa? Anak saya usia sekarang 26 ya. 2 orang. 3, 26 paling besar itu. Kita suasana tahun 98, huru hara, ya pas dia itu, ya saya bilang apa sama Allah, ya Allah, kalau misalkan aku tidak punya jalan untuk mendapatkan rizkimu karena banyak dosa dan lain-lain, berikanlah rizki itu pada anakku yang di dalam kandungan istriku, misalnya seperti itu, ya kan? Itu saya nggak tahu, habis saya berdoa itu, saya diminta ketemu sama namanya Cacuk Sudaryanto. Itu orang paling top zaman itu untuk Telkom, di dunia profesional. Dirut Telkom, dirut Bank Mega, dirut ini segala. Dia, teman saya telepon, habis saya doa itu ditelepon saya teman kan ada Mas Cacuk pengen ketemu. Waduh, saya nggak kenal kan Cacuk Sudaryanto, kenal namanya, tapi nggak kenal sama sekali. Nah kemudian saya ketemulah, saya langsung ke Bank Mega, waktu itu dia masih dirut Bank Mega. Saganda, saya Cacuk Sudaryanto gini-gini, bisa bantu saya nggak? Saya pengen jadi ketua umum alumni ITB. Nah gitu kan. Nah saya pada saat itu kan jejaring saya di alumni banyak sekali kan gitu kan. Akhirnya dia minta saya jadi manajer campaign dia. Nah misalnya kayak gitu. Itu kan pada saat saya nggak punya uang, nggak punya itu. Ya rumah saya di gang, di Jalan Gerinting. Itu pulang dari Bank Mega tuh diantar oleh Pak Cacuk pakai mobil Mercy-nya Bank Mega itu gitu loh, sampai bolak-balik itu untuk masuk ke gang itu. Ya kan? Nah, akhirnya kan saya mendapatkan akses pada pembiayaan kehamilan istri apa itu kan Allah, saya nggak bisa bisa saya nerangkan secara logik gitu loh. Itu maksud saya tadi beyond rasional tuh itu gitu loh. Memang banyak hal ya kalau kita yakin ya. Kalau saya juga begitu. Tentu ya. Bang, kita zigzag lagi kepada kehidupan yang tidak beyond rasional, tapi rasional benar ya.
Gimana Abang melihat hasil pemilu ini yang barangkali Abang shock nggak kalau lihat ini kan sementara ya hasilnya ya. Iya. Abang lihat shock atau Abang biasa aja atau gimana? Ya saya biasa aja. Biasa aja. Saya biasa aja. Alasannya kenapa? Ya Biasa. karena saya kan proses curangnya saya tahu. Oke. Ya kan? Ya. Ya kita ini kan bukan anak kecil lagi kan, kawan-kawan kita tuh mungkin setengah di kelompoknya 02. Iya. Ya kan? Apa yang mereka lakukan kan kita sama-sama tahu, ya Iya. kan? Artinya belum tentu mereka lakukan, kita masih nuduhnya Jokowi ini sekarang sampai Iya. dibuktikan. Tapi kita maksudnya kan kita sama-sama tahu, oh lu pasti gimana caranya lu menang kan gitu. Iya. Sistematika mereka bekerja yang kita sebut TSM itu. Iya. Kebetulan saya itu selain yang saya tahu di publik, di berita-berita media, di medsos, ya apa, saya juga punya jaringan yang mengetahui gerakan mereka kan Iya. gitu, ya kan, makanya saya pikir ya kalau mereka pakai TSM ya ya menang, tapi itu juga saya berpikir 2 putaran karena Oke. sampai Hari terakhir. hari-hari terakhir itu kan beberapa survei juga dari pihak mereka Iya. itu tetap aja nggak tembus 50% gitu Iya, loh. ada mentok 48. Bentuk balapan. Nah, jadi memang saya nggak terkejut karena apa? Kalau orang itu kan pemilu ada 2. Satu pemilu tuh betul-betul pemilu normatif yang berdasarkan kesepakatan konsensus. Satu lagi pemilu yang menang sendiri gitu loh. Iya, iya, Ya iya. ini kalau mereka main menang sendiri ya gimana kan gitu. Oke. Itu dia. Kita bicara anatomi kecurangan ya, yang misalnya yang bisa Abang analisis, bukan tangkap ya. Tapi kalau bisa Abang tangkap juga Iya. nggak apa? Apa misalnya contoh-contoh kecurangan itu? Ya kalau misalkan pergantian-pergantian kepala daerah itu Ya. kan pasti udah bagian dari desain Ya. ya. Kemudian mengundang kepala desa. Ya, dan beberapa kepala desa dipanggil oleh aparat di Jawa Tengah misalkan. Ya kan udah dikondisikan. Ya. Ini kan bukan bicara sebentar kan. Ya. Kemudian Jokowi berkali-kali mengatakan dia mendukung, ya, misalkan baik secara simbolik ketika dia sama Prabowo dan Panglima TNI di lapangan, Halim, ya, ya, misalkan, Halim, dan ya. kedua bersama Prabowo di mana di Jawa Tengah ya, makan bakso, misalnya gitu Oke. apa. Atau mengunjungi hotel tempat menginap Prabowo dan Gibran pada kampanye terakhir. Ya itu banyak sekali iya. yang saya lihat itu kan adalah untuk melakukan satu penegasan. Iya. Ya kalau dia sama tentara misalkan sama ini, ya nggak bisa, tentaranya nggak bisa, itu kan Panglima TNI, Iya. Panglima tertinggi Iya. ya sama Panglima TNI. Nah kemudian pemanggilan kepala desa ya itu, kemudian yang paling ngeri itu nanti bansosnya itu. Iya. Nah, jadi ada yang disebut carrot, ada stick kan, stick and carrot kan. Sticknya itu tadi ngancam ya kan, aparat-aparat lu harus gerak ke bawah. Nah, kemudian yang disebut sebagai carrotnya ini itu menaikkan uang bansos dan politisasi bansos lainnya seperti beras yang hilang sekarang kan, beras kan kemana kan pasti dipakai untuk itu segala. Jadi banyak sekali sebenarnya yang ini kasat mata. Iya. Cuman saya karena bukan orang hukum, orang hukum tuh selalu bukti itu harus bukti yang bisa disebut bukti yang bisa didatangkan ke pengadilan. Iya. Kan gitu. Kalau dalam orang politik dia nggak perlu itu. Iya. Orang politik cuma lihat, oh lu penjahat lo, Iya. penjahat politik, lu jolim. Iya. Ya kan, ini fenomenanya. Bisa analisis. Analisis, karena Iya. kita kan ada logik, ada dialektika, Iya. ya kan? Iya. Nggak mungkin dong kita sekolah jauh-jauh, orang sekolah ke university untuk apa? Ya kan ada yang jurusan hukum yang memang seperti Bung Repli selalu berpikirnya itu mesti ada contoh konkret yang bisa dibawa ke pengadilan misalnya kayak gitu Iya. kan. Kalau orang jurusan politik dia nggak butuh itu. Buat saya sebagai orang yang sebagai aktivis bukan ahli hukum, ya saya udah bilang itu ini apa namanya, TSM ini memang TSM dia. Jadi dia menang ya menang nggak ada TSM gitu. Menang cacat moral. Oke, kalau Gitu kita loh. bicara begini, ini kita analisis saja ya. Iya. Kan ada pra pencoblosan, ada pencoblosan dan Iya. pasca pencoblosan. Iya. Pasti kecurangannya 3 stage itu dong. Iya, ya. iya. Pra, Ya, kemudian pencoblosan dan ya. pasca pencoblosan. Tapi menurut Anda kalau kita lihat dari pencoblosan saja, menurut Anda angkanya memang segitu? Kalau kita bicara pencoblosan, saya kan menerima bahwa angka itu kan hasil dari Iya, pra iya, pencoblosan kan, iya. ada bansos macam-macam. Iya. Tapi menurut Anda memang angka 58% itu angka yang memang katakanlah yang memang bisa dipertanggungjawabkan? Kalau menurut saya nggak juga. Jadi Nggak juga, itu ya. kalau pasca
Kalau pra, Iya. pra itu akan mengantarkan di sekitar 50-an. Oke. 50%, 51, 50. Oke. Tapi kemudian pasca juga main. Oke. Pasca juga main. Oke. Ya kalau enggak ya ngapain ada kita 40 tahun ya membuat IT aja seperti itu, sirekap nggak Iya. jelas ini kan sebenarnya kan untuk mengontrol agar apa? Agar itu di benchmark angka 58, 24 dan 17 di itu manualnya. nggak itu di benchmark dulu di sirekap itu iya. supaya yang lain ini sistem yang dia kondisikan di bawah itu jangan bergerak dari situ kan Iya, gitu. Itu kan maksudnya manualnya jangan bergerak dari ya jangan situ. bergerak dari situ. Itu yang disebut sebagai tadi pasca itu kan Iya. ya kan. Kalau yang ini kan kita udah tahu yang tadinya itu Iya. bagaimana iming-iming orang dikasih 600.000 untuk untuk tambahan bansos Iya. El Nino itu Hmm. mau dikasih di bulan Februari kan kemarin. Iya. Ternyata uangnya sampai sekarang nggak ada. Iya, iya. Ya kan, bohong lagi nih. Oh, itu cuma janji doang. Janji ya? dong, kan belum ada ditagih sekarang. Kemudian Erlangga 2 hari lalu mengatakan bahwa akan diberikan sebelum Lebaran. Oh, yang katanya dirapel. Dirapel 3 itu, bulan iya. dari Januari, Iya Februari, dong. Maret, tapi Iya. bulan Februari katanya. Februari kan negara ini kan ada APBN-nya. Iya. Nggak punya uang dia mungkin untuk menyalurkan itu karena pajak itu belum terkumpul. Yang penting janji dulu. Janji dulu. Ya, Sama betul. seperti 450 triliun ini makan siang belum tentu juga terrealisasi, tapi yang penting janji aja dulu. Bansos 560 triliun. Ya masuk 470-an triliun itu naik, kalau Sri Mulyani bilang naik 20, tapi sebenarnya menurut saya naik 36. Bansos. 36 triliun. Jadi bansos Bansos itu yang kata Roma Hurmuzi, kalau dimodali 560 triliun seperti itu, jangankan manusia katanya, monyet pun bisa jadi wakil presiden. Iya itu, makanya maksud saya artinya kan pertanyaan dari Bung Repli tadi, yakin nggak dia menang? Ya menang kalau main curang ya menang. Oke, enggak maksud saya, Iya kan? memang ketika kita bicara pasca itu, sebelumnya dulu ya, Iya. memang kata Bang Sagana tadi kan bilang, bahwa angkanya itu 50-51% saja kemungkinan besar menangnya akibat dari kecurangan bansos sebelum pemilu, sebelum pencoblosan. Iya. Tapi Di situ belum ada peran KPU dan sirekap ini kan. Tapi setelah pencoblosan ada peran lain lagi, Pasti sirekap ada. macam-macam. Pasti dan ada. Itulah yang kemudian Pasti mendorong ada. pada angka 58. Iya. Iya, itu keyakinan ya. Iya. Jangan Kita nanti bicara analisis. jangan dipikir nanti saya nuduh kemudian dilaporin lagi gitu loh. Kita bicara Iya. analisis. Jadi analisis Anda, seandainya tidak ada peran sirekap, kalau saya kan bilang sirekap itu alat bantu, tapi bantu kecurangan. Iya betul. Kalau tidak ada alat bantu itu, Anda meyakini bahwa ya menangnya tipis saja dan masih bisa cuma mentok di 50 ke bawah. Oke. Ya kan dia menang masuk putaran kedua. Oke. Gitu loh. Dan dari awal sebenarnya kita yakin 2 putaran ya. 2 putaran. Oke. Bukan kita aja. Saya kan nggak mantau di kelompok mereka. Iya. Mereka juga survei internal mereka terakhir itu 2 putaran juga. Artinya yang barangkali kita lalai adalah mereka semua mantau 2 putaran karena mereka tahu bahwa mereka mentok di 48 misalnya, gitu ya. maka terjadi brutality Iya. untuk mendongkrak dan tidak tanggung-tanggung dongkraknya 10% ke depan. Iya. Gitu. Sekarang kan misalnya orang menang dengan quick count. Iya. Quick count itu jam berapa? Ya kan, di mana yang sudah ada selesai sebanyak, katakanlah quick count itu dari 2000 sampel itu. Ya, yang dia itu udah muncul 50% di mana? Apa di Papua, apa di Ambon, apa di Aceh atau di apa? Kan kita kan ada perbedaan waktu sampai 2-3 jam antara Aceh dan ini. Nah, kalau dia misalkan melakukan penyebaran sampel 2000 misalkan Kompas 2000, kemana dia nyebarnya? Ya kan? Belum lagi inputnya, siapa yang mengendalikan inputnya? Iya makanya itu kalau TPS-nya dia bisa buka tuh, ya bisa buka bahwa dia betul dapat dari Aceh, dapat dari Padang, dapat top juga dong. Tapi di mana TPS-nya? Kita nggak tahu. Ini kan semua quick count ini kan nggak jelas. Iya. Ya kan? Mau klaim-klaim aja. Pada saat bersamaan ketika Kompas melakukan survei ulang ya tentang kepuasan masyarakat, ini quick count survei sama, orang jangan yang nggak ngerti bisa bingung. Setiap yang namanya bukan sensus, bukan populasi, itu namanya survei. Survei itu kan mengambil fraksi kecil, ya fraksi kecil seperti 2000 TPS yang diambil Kompas. Ya, nah Kompas kemudian melakukan survei lagi, ternyata 62,2% pengen hak angket, artinya 62,5%. itu nggak usah ada penjelasan apa, semua orang tahu bahwa itu kontradiksi antara yang tanggal 14 Februari dengan yang kemarin itu, yang Kompas seminggu lalu itu kontradiksi.
Sama-sama Gitu. survei. Sama-sama survei. Eh, jadi memang luar biasa ya. Begini, yang saya agak curious itu ya, kan ada quick count, ada yang terindikasi memang katakanlah quick count yang dibayar oleh 02. Iya, iya. Tapi ada juga quick count yang kayaknya affiliated ke 03 dan 01. Iya, iya. Saya nggak mau nyebut namanya Iya. ya. Kenapa hasilnya tetap sama? Ya, kan yang mengendalikan TPS itu siapa? Ya, Apa apakah si bosnya survei? bukan kan? Iya. Bukan. Makanya ketika dia datang ke TPS tempatnya Repli Harun, Iya. dia kan udah diketahui, ya kan bahwa dia akan datang ke sana. Karena kalau nggak kan dia siapa yang layanin? Iya, iya. Kan dia pasti akan mengatakan kalau nggak udah kolikung dari awal ya. Iya, iya. Tapi misalkan dia bilang Pak KPU tolong saya nanti 2000-nya itu di titik ini, titik Iya, ini, titik iya. ini. Ya disiapin dong 2000 ini. Oke, jadi menurut Anda memang di bawah itu tidak independen. Nggak independen lah. Jadi Nggak sudah by design ya. by design, by design. Jadi Makanya saya bilang kalau nggak quick count-nya itu lucu. Jadi gini ya, kalau di Amerika, Bung Repli kan di Iya. Amerika, itu cuma 9 negara bagian. Yang itu kelar pada malam hari, Iya. pada sore lah, jam 8 Iya. gitu. Selisihnya tuh bisa ada yang berhari-hari juga. iya, iya, iya. Gitu. Dan di sana tentu nggak ada quick count ya kan, Iya. karena di sana tuh metodenya kan kombinasi antara mailing, Iya. ya sistem di email aja, Iya. jadi udah masuk langsung tabulasinya, kedua cepat dia ininya kan proses Iya. teknologi, karena bukan karena anak ITB yang buat si Gusti Ayu itu kalah pintar dari yang buat IT di Amerika, bukan. Bukan, kita udah 40 tahun juga ini. Iya. Waktu saya masuk ITB kita 40 tahun kan ke sekarang belajar IT, belajar itu buat kayak gitu tuh nggak susah. Iya. Ya, cuman artinya manusia kita ini karena manusia kardus, ya kita Manusia curang. diberkahi teknologi bukan kita memperbaiki, Tapi untuk alat tapi kecurangan. untuk alat kecurangan. Jadi kan memang ini nggak ada berkahnya bangsa ini gitu loh. Oke. Jadi ada teori yang mengatakan begini. Ini angka sudah di set up dulu. Lalu quick count melegitimasi. Iya, Setelah dapat legitimasi quick count, maka Iya. ada selebrasi kan? iya dong, iya dong. Setelah itu, Iya, yang sirekap yang berevolusi persentasenya itu Iya. dari 2%, 5%, sampai mungkin sekarang lebih dari 70%, 80%. Tapi tidak pernah berubah formasinya. Tetap aja 50-an, 56, 57, 58%, yang 01 sekian persen, yang 03 belasan persen. Apa yang bisa disimpulkan dari sekuen atau proses ini? ya pertama pernyataan si Idam anggota KPU itu, Idam Holik. itu Ya. bahwa ada kesalahan dari optical record dari sistem IT itu. Saya pernah membaca Iya kan? 154.541. Itu kira-kira seminggu yang lalu. Ya, menurut saya itu bohong lah. Oke. Nggak ada itu nggak ada susah. Zaman sekarang kita di Google, ya kita bisa cari wajah Repli Harun, Ya. masukin ke Google, langsung keluar tuh siapa dia. Ya kan kita pengenalan wajah, bukan hanya nama Repli Harun, Google search, keluar tuh. Ya. Repli Harun, belum lagi AI, Ya. artificial intelligence sekarang. Ya. Ya, masa kita buat IT gitu, kita dibilang ada optikalnya tuh nggak bisa baca. Ya. Nggak benar lah. Nggak ada. Kalau menurut saya ini, soal IT ini, ya ini bukan soal teknologinya. Ini soal IT ini soal orang itu, bangsa ini, mau menggunakan IT itu, mau menggunakan keberkahan teknologi ini untuk kebaikan atau untuk keburukan. Oke. Inilah refleksi kita di bulan Ramadan ini menurut saya Ya. penting. Kalau kita memang mau mengembangkan teknologi IT tapi untuk kecurangan, ya ngapain gitu loh. Ya kan? Oke ya. Nah sekarang Pak, pertanyaannya adalah kalau kita bicara amar ma'ruf nahi mungkarnya ya kan. Iya. Apa yang harus dilakukan? Kalau kita tahu, kita yakin. Iya. Oke, ini mohon maaf. Abang meyakini ini curang. Iya. Yakin kan? Yakin. Dan abang punya kewajiban profetik dong Iya. untuk melawan kecurangan Iya. tersebut. Iya. Dan saya lakukan kan. Oke. Kan saya nggak pernah mundur untuk mengatakan bahwa ini tetap curang. Oke. Iya kan? Bahkan bila perlu Prabowo itu sadar ini curang, masa lu anak pendiri partai PSI, ya, Iya. Partai Sosialis Indonesia, Ya, yang intelek itu. yang intelek, kakek lu adalah pendiri koperasi BNI apa segala,
paman lu adalah orang yang berkorban di mana di Tangerang, mati apa segala gitu karena membela bangsa ini, tiba-tiba mau jadi presiden dengan curang. dengan cara curang. Presiden nggak bermoral kan itu kan pasti mengganggu dia. Makanya ketika saya debat kemarin di sebuah stasiun TV sama si Profesor Margarito Kamis yang kebetulan dia pro 02 kan, saya bilang dia pro 02 setelah tahu menang. nggak juga, saya pikir nggak juga. Nggak Dia kan juga, ya? saya tahu dia di tim inti juga. Saya bilang terus ada Babi Haikal juga di situ. Kalian mau Prabowo yang kalian puja-puja itu, terus dibilang rakyat Indonesia menang karena curang? Iya. Masa hidup dia itu dituduh begitu terus, ya kan tidak punya etika, gitu loh. Nah itu makanya saya berkeyakinan. Jadi kehadiran saya sama Bung Repli misalkan di 1 Maret di demo 10-an ribu massa kemarin, itu kan menunjukkan saya mengambil risiko, ya kan, bahwa saya memang bagian daripada rakyat ini, kita menggugat kecurangan ini gitu loh. Nah kalau berhasil alhamdulillah, kan namanya ikhtiar. Kalau nggak berhasil, ya yang penting kita sudah bagian dari sejarah, kita menggugat itu gitu loh. Artinya kita tidak diam terhadap kecurangan itu. Nggak diam dong, itu hak kita. Walaupun sebenarnya perjuangan itu masih ada peluang, kan masih ada Mahkamah Konstitusi. Masih. Tapi pertanyaannya adalah kalau kita bicara dua ini, hak angket, Mahkamah Konstitusi dan parlemen jalanan, apa yang Anda catat? Anda percaya sama Mahkamah Konstitusi? Percaya angket? Iya makanya gini, jalanan. Itu yang hak angket ini. Jadi gini, ini siapa sih sebenarnya siapa sih kalau orang hukum bilang legal standing ya? Ya, legal standing. Kira-kira siapa sih yang menjadi paling penting dalam permainan ini? Menurut saya kan satu calonnya dong. Ya. Anies dan Ganjar. Ya. Ya kan, makanya suatu hari saya diwawancara oleh sebuah podcast, Anies kemana? Menurut Abang Anies bagaimana ke depan? Saya bilang kalau saya bisa menyarankan Anies, ya saya udah sarankan di H+1, H+3, dia harus seperti Cory Aquino. Melawan. Oke. Atau Anwar Ibrahim, saya bilang waktu di podcast. Kalau Anwar Ibrahim melawan juga. Rumahnya itu dia jadikan markas pemberontakan. Ya kan? Anies saya bilang kalau berani itu masjid yang dekat rumah Anies itu ribuan orang dong dia undang tiap hari di situ. Menurut saya, kalau kalau ada orang bilang jangan dilibatkan Anies. Lalu saya bilang masa libatkan Saganda? Saganda kan bukan capres ya kan? Itu misalnya. Kita teriak-teriak juga yang datang ya itu aja. Iya, karena kita bukan kalau Anies yang teriak. Lain lagi kan gitu. Karena memang dia personifikasinya kan Anies Ganjar, empat orang lah sama Muhaimin dan ini. Yang kedua kan partai. Partai ini kenapa sih lu udah begini, Bu Mega misalkan Surya Paloh udah tua-tua gitu, misalkan bukan tidak mau, mungkin insya Allah mau membentengi bangsa ini dari kehancuran demokrasi. Iya kan? Nah, jadi istilahnya tadi legal standing atau siapa pemangku kepentingan utama lah kita bilang. Mereka dulu gitu loh, stakeholder pertama. Kita bagian, memang kita. Karena buat saya ada pemilu nggak ada pemilu, saya berjuang terus. Hidup saya kan nggak pernah berhenti. 40 tahun begini terus. Saya ngelawan terus pada rejim yang oligarki, rejim penindas, anti demokrasi apa, saya masuk keluar penjara biasa aja gitu ya. Tapi maksudnya dalam ini saya takut saya diketawain. Kalau misalkan tiba-tiba Bu Mega, Surya Paloh, cincai damai, terus saya di jalanan itu sendiri itu gimana? Itu kira-kira lu belain siapa? Siapa yang lu ini gitu loh. Kita tahu curang tapi yang dicurangi ternyata damai. Nah, ini dulu kan. Makanya kita gerakan people power ini, gerakan rakyat ini memang harus mendorong tokoh-tokoh itu punya spirit, ya, punya keberanian, ya, punya tanggung jawab. Ya misalkan seperti Bu Mega, saya senang kemarin Mahfud MD bilang sudah membaca 75 halaman risalah draft untuk angket. Wah, alhamdulillah. Apa istilahnya naskah akademik. Naskah akademiknya. Berarti kan mereka udah bekerja dong gitu kan. Kemudian Mahfud mengatakan dia sudah punya semua data-data untuk ke MK. Wah, alhamdulillah. Nah, dari tim hukum Anies, ya itu juga mengatakan bahwa kami sudah mendapatkan semua data kecurangan. Alhamdulillah, ya kan. Nah, Anies Muhaimin sampai sekarang juga ingin tetap ke angket misalnya gitu ya. Nah, mudah-mudahan ya ini nggak berubah, itu aja. Dan di malam Ramadan ini mudah-mudahan doa kita diijabah. Amin. Kita mendoakan para pemimpin yang dicurangin itu agar mereka punya keberanian ya dan tanggung jawab sekaligus untuk menolong bangsa inilah. Karena menurut saya bangsa ini kalau tidak sekali ini serius kita melakukan
satu pembalasan terhadap Jokowi, ya, bahwa dia ini sudah begitu kacau di dalam mengelola negara ini, itu bangsa ini akan hancur sekian lama. Kasihan. Oke. Bang, ada 2 closing statement ya. Tapi sebelum closing statement terakhir soal politik ini ya, saya pengen tanya sisipan gitu ya. Kalau bulan Ramadan ini hubungan dengan anak sama istri gimana? Itu kan menarik ya. Dulu mungkin sehari-hari kita jauh sama anak ya, mungkin tiba-tiba Ramadan itu gimana? Ya makin dekat ya. Ya. Kita makin Misalnya misalkan sholat tarawih. malam ini nih malam ini sahur kan? Oke, ya. Sahur. Ya, oke. Kan kita terpisah, anak saya kan satu di Jogja, satu di Solo kuliahnya. Ya. Satu di sini, tapi kita nanti zooming tuh Oke. pas sahur. Oh sorry, di anak di Jogja, Ya, di kuliah di mana? di UGM ya. Di UGM, ya. lalu? Di UNS satu. UNS satunya? Satu di sini di BINUS. Oh, tapi yang di BINUS di rumah berarti? Di rumah, ya kan. Oke. Nanti kita sahur kan, sahur kita zooming kan gitu. Oke. Itu kan kita sampai maksudnya gini, kita belum puasa ini coba membuat ikatan keluarga itu lebih rapat lagi ya, lebih kuat lagi gitu ya. Oke. Istri apa? Ada dialog-dialog khusus sama istri? Kalau tahun lalu kan saya ziarah masjid ya. Iya. Ya saya ke masjid Kesultanan Cirebon. Oh, ke masjid, jalan ya? Ya Jogja. Apa ke masjid. melaku ya? Apa istilahnya kalau orang Jawa itu? Apa ya, kalau orang bilang ziarah ya, tapi saya Ziarah. bukan maksudnya nanti sirik atau apa gitu, enggak. Saya cuma mau melihat. Pengen lihat sejarah ya? Iya, lihat sejarah masjid Dalam itu rangka kan. belajar ya? Belajar ya. Oke. Gitu. Nah tahun ini belum nih. Ini saya kan sebenarnya udah ya udah diskusi, ada guru ngaji saya yang lagi saya pengen dapat ajaran-ajaran lah, kurikulum apa gitu untuk yang saya sebut tadi di awal tadi. Tadi ya. Bang, barangkali closing statementnya soal apa saja silakan. Soal kehidupan, soal politik, soal puasa, soal kepada masyarakat, terutama penyemangat tim 01 juga boleh, silakan saja. Ya, closing Bang. statement saya ini kan saya nulis kemarin marhaban ya Ramadan. Ya mungkin teman-teman bisa lihat di googling itu marhaban ya Ramadan Sagana Nenggolan ya. Intinya saya mau bilang gini. Dan di Refli Harun Channel. Refli Harun Channel ya, Refli Harun Channel. Jadi intinya gini, ajaran Islam ini kan adalah ajaran pembebasan. Ajaran Islam ini kan yang membuat kita itu tidak takut dengan hidup. Iya. Susah, hidup bodoh, hidup itu. Karena apa? Karena Allah mengatakan kalau kita itu bekerja keras memperbaiki keinginan kita, nasib kita dan lain, pasti Allah ngasih jalannya. Iya. Ya kan kira-kira gitu. Nah, bangsa-bangsa maju di barat sana, dia melakukan yang disebut namanya politik welfare state. Oke. Di sana juga orang tidak takut menjadi tua, menjadi miskin apa, karena negara menanggung. Ini kan soal ajaran aja. Saya tidak mengkritik politik welfare state-nya di Belanda misalkan. Ini mertua saya di Belanda umur 84, besok ganti sebagian kakinya dengan kaki robot. Oke. Gratis. Oke. Gratis. Iya. Ya kan? Nah, orang Indonesia kan kenapa dia menjadi korup? Iya. Kenapa dia jadi suka uang-uang dari pemilu disogok 300.000 kemarin 200.000 apa? Iya. Karena mereka ini tidak merasa ada secure, tidak ada kepastian hidup itu dia nyaman, aman. Oke, negara pasti akan caring gitu ya. Ya, caring, nggak ada. Ini cuman pokoknya negara bansos itu dipolitisasi apa segala begitu. Nah, kalau misalkan kita bisa bertumpu pada Allah tadi, pada puasanya ini misalkan, kita nggak perlu takut dengan hal-hal yang tidak makan, yang miskin, duniawi, jadi miskin dan lain-lain. Ya, itu himbauan saya kepada teman-teman yang kemarin makan uang haram dari pemilu ini, ya, yang mendengar ini, ya bertobatlah kita sama-sama. Karena apa? Karena percaya aja sama Allah bahwa kalau Allah ngasih jalan, tidak mungkin kita kelaparan. Kalau Allah ngasih jalan, tidak mungkin anak kita kelaparan. Kalau Allah ngasih jalan, tidak mungkin cucu kita kelaparan. Atau dibalik, kalau kita yakin sama Allah, tidak mungkin kita kelaparan. Ya, iyalah, makanya kalau kita yakin sama Allah, kita tidak mungkin kelaparan, karena ya maksudnya salah satu tools ini kan puasa menurut saya. Ya kan puasa itu artinya kita mengendalikan diri, ya, kemudian menahan hawa nafsu apa segala. Sebenarnya problem pokok ini kan hawa nafsu. Ya kan pengendalian hawa nafsu itu, orang itu kan survive kalau hawa nafsunya terkendali.
Kalau hawa nafsunya itu mau dia kaya, mau ini kalau hawa nafsunya nggak terkendali juga hancur juga gitu. Jadi itu aja harapan saya dengan puasa ini kita refleksi, mudah-mudahan ya semua bangsa ini bisa bangkit menjadi bangsa besar karena ini mayoritas muslim, 87% orang Indonesia orang Islam. Ya marilah kita sama-sama di bulan puasa ini mendekatkan diri pada Allah, membebaskan diri kita dari perbudakan dan pragmatisme, liberalisme dan lain-lain itu aja. Iya, sobat era sekalian, itu tadi kita bincang-bincang ya, Tamarah di pertama malam Ramadan. Apa Tamarah? Tamu malam Ramadan. Tamarah, tamu malam Ramadan. Terima kasih ya, mudah-mudahan ini bermanfaat dunia dan akhirat. Terima kasih. Saya selalu hidup gitu kan tidak ada dikotomi sesungguhnya dunia dan akhirat. Nggak ada. Kalau orang mendikotomikan dunia dan akhirat, dia belum selesai dengan hidupnya ya. Makasih Bang Saganda. Terima kasih Bung Repli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpuasa Ya. teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.